Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel di dalam Muthala'ah Fathur Rabbani karya sosok agung Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Kali ini bertema jangan berpura-pura. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Fathur Rabbani, sosok agung Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana wal atqiya min ummati bura'u minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku terbebas dari kepura-puraan. Orang bertakwa tidak akan berpura-pura dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala, sebab hal ini akan menjadi tabiatnya. Ia beribadah kepadanya dengan zahir dan batinnya tanpa berpura-pura sama sekali. Sedangkan orang munafik melakukan kepura-puraan dalam semua tindakannya, apalagi dalam masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Zahirnya pura-pura beribadah, namun batinnya tidak. Ia tidak mampu memasuki pintu gerbang orang-orang bertakwa. Setiap tempat ada perkataannya sendiri-sendiri, setiap pekerjaan ada pelakunya sendiri-sendiri, dan setiap peperangan ada pahlawannya sendiri-sendiri. Wahai orang-orang munafik, bertaubatlah dari kemunafikanmu dan kembalilah dari pelarianmu. Kenapa kamu membiarkan setan menertawai dan balas dendam kepadamu? Ketika kamu sholat dan puasa, kamu melakukannya karena manusia, bukan karena Allah Ta'ala. Begitu pula ketika kamu bersedekah, berzakat dan berhaji, kamu memang bekerja keras lagi kepayahan. Al-Ghasyiyah ayat 3. Namun sayangnya, sebentar lagi kamu akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Jika kamu tidak segera memperbaiki diri, tidak segera bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Kalian harus menjalankan ajaran Islam dan tidak melakukan bid'ah.
kalian harus mengikuti mazhab orang-orang salaf yang soleh. Berjalanlah di jalan yang lurus, tanpa melakukan tasbih atau penyerupaan dan kerusakan. Berjalanlah kalian dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan kepura-puraan, tidak terlalu fanatik dan tidak masuk akal. Jika hal ini kamu lakukan, kamu akan mendapatkan kemudahan sebagaimana kemudahan yang diperoleh orang-orang sebelum kalian. Celakalah kamu menghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kamu mempelajari sunnah Nabi tapi tidak mengamalkannya pula. Lalu untuk apa kamu melakukan semua itu? Kamu memerintahkan orang lain, akan tetapi kamu tidak mengerjakan apa yang telah kamu perintahkan kepada orang lain. Kamu melarangnya, akan tetapi kamu meninggalkan perbuatan apa yang telah kamu larang. Padahal Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kenapa kamu mengajak orang lain untuk beriman akan tetapi kamu tidak mengimaninya? Iman adalah melawan berbagai musibah, bersabar memikul beban berat, dan memerangi kebatilan. Iman adalah mendermakan dunia yang dimilikinya karena Allah Ta'ala, sedangkan hawa nafsu mendermakan dunia karena setan dan karena tujuan jiwa. Barang siapa yang kehilangan pintunya, pintu Allah Ta'ala, ia akan duduk di depan pintu makhluk. Barang siapa yang menyia-nyiakan jalannya, jalan Allah Ta'ala, dan tersesat darinya, dari Allah Ta'ala, maka ia akan berjalan di atas jalan makhluk. Ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, Dia akan menutup pintu makhluk yang ada di hadapannya dan memutuskan rezeki mereka darinya sampai ia kembali kepadanya. Dia membuatnya dapat berenang dari tengah lautan ke tepi pantai, membuatnya dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki sesuatu yang diinginkannya. Celakalah kalian yang merasa senang dapat duduk santai di pagi hari dan musim semi, padahal sebentar lagi akan datang musim panas yang suhunya dapat mengurangi debit air yang kamu miliki, sehingga kamu pun mati di tempat itu. Begitu pula yang terjadi di tepi pantai. Musim panas dapat memutus aliran air yang pada musim dingin sangat banyak dan berlimpah. Jadilah dirimu bersama Allah Azza wa Jalla, maka kamu akan menjadi orang kaya, orang terhormat, pemimpin dan pemberi petunjuk. Barang siapa yang merasa puas bersamanya, bersama Allah Ta'ala, maka segala hal akan membutuhkan dirinya. Namun hal ini tidak akan datang hanya karena hanya dengan duduk manis dan berangan-angan saja. Akan tetapi harus dengan sesuatu yang mulia, yang bersemayam dalam dada dan dibenarkan oleh amal. Wahai saudaraku, hendaklah bersikap diam menjadi kebiasaanmu, bersikap bodoh menjadi pakaianmu, dan lari dari makhluk menjadi tujuanmu. Jika kamu dapat menggali terowongan dalam tanah untuk bersembunyi, maka lakukanlah. Jadikan ini kebiasaanmu sampai imanmu menjadi baik, kaki keyakinanmu menjadi kuat, sayap kejujuranmu berbulu, dan mata hatimu terbuka. Ketika itu kamu dapat terangkat dari tanah tempat tinggalmu dan terbang menuju cakrawala ilmunya, yaitu ilmu Allah Ta'ala. Kamu dapat berputar-putar di arah barat dan timur, di tanah, di lautan, lembah dan pegunungan. Kamu juga dapat mengitari langit dan bumi bersama pemberi petunjuk yang menjaga dan menemanimu. Ketika ini sudah terjadi, bebaskan lisanmu saat berbicara. Copotlah pakaian kebodohan. Tinggalkanlah perbuatan lari dari makhluk dan keluarlah kamu dari lubang persembunyianmu untuk menemui mereka. Sebab kamu adalah obat bagi mereka, di mana obat tersebut tidak membahayakan dirimu sendiri. Jangan peduli dengan jumlah mereka yang sedikit maupun banyak, dengan penerimaan maupun pengingkaran mereka. Dan
dengan pujian maupun celaan mereka. Jangan pedulikan di mana kamu akan jatuh, sebab dimanapun kamu berada, kamu tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Wahai saudaraku, ketahuilah Sang Pencipta ini dan belajarlah kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Selama hatimu jauh darinya, jauh dari Allah Ta'ala, berarti kamu bersikap buruk kepadanya, bersikap buruk kepada Allah Ta'ala. Sedangkan jika kamu dekat dengan Allah Ta'ala, perbaguslah akhlak. Kondisi orang seperti ini laksana pengawal yang menjaga pintu gerbang sebelum sang raja menaiki kendaraannya. Ketika sang raja sudah di atas kendaraannya dan bersiap pergi, para pengawal itu diam dan perilaku mereka menjadi baik karena posisi mereka dekat dengan sang raja. Mereka semua lari ke pinggir. Tindakan mendekati makhluk adalah untuk keberpalingan yang sesungguhnya dari Sang Khalik. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai kamu menanggalkan kepemilikan, memutuskan hubungan dengan berbagai sarana, dan tidak melihat makhluk sebagai pemberi manfaat maupun bahaya. Meskipun terlihat sehat, sebenarnya kamu itu sakit. Meskipun terlihat kaya, sebenarnya kamu itu miskin. Meskipun terlihat hidup, sebenarnya kamu itu mati. Dan meskipun terlihat ada, sebenarnya kamu itu tidak ada. Sampai di mana ketersesatan dan keberpalinganmu ini dari Sang Khalik? Sampai kapan kamu terus membangun dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap orang hanya memiliki satu hati. Lalu bagaimana dengan satu hati tersebut ia dapat mencintai dunia dan akhirat secara bersamaan? Bagaimana mungkin pada satu hati terdapat Sang Khalik dan makhluknya? Bagaimana ia dapat mencapai hal ini dalam satu kondisi, yakni dengan satu hati? Sungguh ini adalah satu bentuk kedustaan. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-kadhibu mujanibul iman." Dusta adalah lawan daripada iman. Semua wadah tergantung pada isi di dalamnya. Amalmu menunjukkan keyakinanmu, dan lahirmu menunjukkan pada batinmu. Karena inilah sebahagian ulama berkata, kondisi lahir menjadi alamat batin. Batinmu adalah lahir di sisi Allah Ta'ala dan di sisi orang-orang khusus dari hamba-hambanya. Jika salah satu dari mereka ada di sisimu, belajarlah darinya dan bertaubatlah dari dosa-dosamu sebelum kamu bertemu dengannya. Merendahkan diri dan bertawadhu'lah kamu kepadanya, dan jangan kamu, dan jika kamu merendahkan diri kepada orang-orang saleh, itu berarti kamu telah merendahkan diri kepadanya. Itu artinya kamu telah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Berendah dirilah kamu, sesungguhnya orang yang merendahkan diri akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Perbaguslah adabmu di hadapan orang yang lebih tua usianya darimu. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-barakatu fi akabirikum." Keberkahan terdapat pada orang-orang yang lebih tua usianya dari kalian. Yang dimaksud Nabi SAW di sini bukan hanya usia yang tua saja, tapi juga usia tua itu ditambah dengan ketakwaan yang ditunjukkan dengan mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab betapa banyak orang yang sudah tua usianya akan tetapi tidak perlu dihormati, tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, dan melihatnya tidak mengandung keberkahan. Jadi yang dimaksud dengan lebih tua usianya di sini adalah orang-orang yang bertakwa, saleh, wara, mengamalkan ilmunya dan ikhlas di dalam amalnya. Orang yang tua usianya adalah orang yang hatinya bersih dan memalingkan diri dari selain Allah Ta'ala. Orang yang tua usianya adalah orang yang hatinya mengenal Dia. Orang yang tua usianya adalah orang yang hatinya mengenal Allah Ta'ala dan dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika pengetahuan hati sudah banyak, maka hati tersebut akan dekat dengan Allah Ta'ala. Setiap hati yang di dalamnya ada perasaan cinta kepada dunia akan terhalang dari Allah Ta'ala. Sedangkan setiap hati yang di dalamnya ada perasaan cinta kepada akhirat akan terhalang dari mendekatinya.
Besarnya keinginanmu pada dunia akan mengurangi keinginanmu kepada akhirat, dan besarnya keinginanmu kepada akhirat akan mengurangi kecintaanmu kepadanya. Ketahuilah kedudukan kalian, dan jangan tempatkan diri kalian pada tempat yang tidak ditempati Allah Ta'ala. Karena inilah sebahagian ulama berkata, barang siapa yang tidak mengetahui kedudukannya, ia akan diberitahu oleh takdir tentang kedudukannya. Janganlah kamu duduk di tempat yang kamu sendiri diperintahkan untuk beranjak dari tempat tersebut. Jika kamu bertamu pada seseorang, janganlah kamu duduk di tempat yang tidak diperuntukkan bagimu. Kamu harus beranjak dari tempat itu tanpa tuan rumah memerintahkanmu. Jika kamu tetap tidak mau bangkit dari tempat tersebut, tuan rumah berhak mendepak, menghinakan, dan mengeluarkanmu dari rumahnya. Wahai saudaraku, kamu telah menyia-nyiakan umurmu untuk menulis ilmu dan menghafalnya, namun tidak mau mengamalkannya. Jika sudah begitu, apa yang bisa memberi manfaat kepadamu? Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berkata kepada para nabi dan ulama, kalian semua adalah para pemimpin makhluk. Apa yang telah kalian lakukan pada rakyat kalian? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para raja dan orang-orang kaya, kalian adalah penyimpan hartaku. Apakah kalian sudah memberikannya kepada para fakir miskin dan anak-anak yatim? Apakah kalian sudah mengeluarkan hakku yang telah aku wajibkan kepada kalian dari simpanan tersebut? Wahai kaum, terimalah semua nasihat Rasulullah SAW dan ucapannya. Betapa keras hatimu. Maha suci Allah yang telah membuatku dapat bersabar menghadapi manusia. Ketika burung terlempar, gunting takdir datang dan memangkas sayapku, hanya saja aku dapat menghibur diri dan bermukim di tanah kosong sang raja. Celakalah dirimu, wahai orang munafik, karena kamu mengharapkan aku keluar dari negeri ini. Kalau aku mau bergerak, perintahnya akan berganti, anggota tubuh akan berpisah, dan kejadian akan berubah. Namun aku takut pada hukuman Allah Ta'ala karena ketergesa-gesaan ini. Aku tidak bermaksud untuk menarik diri, tapi karena aku berada dalam permainan takdir, maka aku pun menerima keputusannya dan berserah diri kepadanya. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku. Celakalah kamu meremehkan aku yang sedang berdiri di depan pintu Allah Ta'ala. Ajaklah manusia untuk menuju kepadanya, maka kamu akan melihat balasan yang diberikan kepadamu. Bangunlah ke atas 1 depa dan ke bawah 1000 depa, maka kamu akan melihatnya. Wahai orang munafik, azab Allah Ta'ala dan hukumannya di dunia dan akhirat. Zaman menjadi pelindungku, dan kamu akan melihat apa yang akan terjadi. Aku berada di tangan Zat yang maha membolak-balikan waktu. Terkadang dia menjadikanku sebagai gunung dan terkadang pula sebagai debu. Terkadang dia menjadikanku sebagai lautan dan terkadang pula sebagai tetes air. Terkadang dia menjadikanku sebagai matahari dan terkadang sebagai secercah sinar. Dia mengubahku, dia mengubah-ubah diriku sebagaimana dia mengubah waktu malam dan siang. Sebab setiap waktu dia dalam kesibukan. Wahai saudaraku, jika kamu menginginkan dada yang lapang dan hati yang baik, janganlah kamu mendengarkan apa yang dikatakan makhluk, dan jangan berpaling pada pembicaraan mereka. Bukankah kamu tahu bahwa mereka tidak senang kepada Allah Ta'ala? Jadi bagaimana mungkin mereka bisa senang kepadamu? Bukankah kamu tahu kalau sebahagian besar dari mereka tidak berakal, tidak melihat dan tidak beriman? Bahkan mereka adalah para pendusta dan tidak dapat dipercaya. Ikutilah orang-orang yang hanya memikirkan Allah Ta'ala dan tidak mendengar apapun selain dirinya. Bersabarlah atas kezaliman makhluk sambil memohon ridhonya. Bersabarlah atas berbagai cobaan yang ditimpakan kepadamu, sebab ini adalah hal yang biasa
Dia lakukan kepada hamba-hambanya yang terpilih dan tersembunyi. Dia memutuskan hubungan mereka dari semua manusia, lalu menimpakan berbagai ujian dan cobaan kepada mereka. Dia menyempitkan dunia, akhirat, dan ruang dari bawah arasy sampai ke dalam bumi bagi mereka. Dengan itu semua, Dia Allah Ta'ala menghilangkan wujud mereka hingga ketika wujud mereka benar-benar hilang, lalu Dia Allah Ta'ala memunculkan mereka kembali baginya, bukan bagi selain dirinya. Dia menempatkan mereka bersamanya, bukan bersama selain dirinya. Lalu Dia Allah Ta'ala menciptakan mereka kembali menjadi makhluk dalam bentuk yang lain, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, "Tsumma ansha'na khalqan akhar." Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ciptaan yang pertama berkelompok, sedangkan ciptaan yang kedua ini disendirikan. Ia disendirikan dari saudara-saudaranya yang sejenis dari anak Adam. Lalu keberadaannya yang pertama diubah dan diganti. Ia menjadikan sesuatu yang pada mulanya berada di atasnya menjadi berada di bawahnya. Ia menjadi manusia yang bersifat ketuhanan dan spiritual. Hatinya terasa sesak saat melihat makhluk, dan ia pun menutup pintu batinnya dari makhluk, dunia, akhirat, surga, neraka, dan semua makhluk tergambar kepadanya sebagai satu barang. Lalu ia menyerahkan barang itu kepada tangan batinnya, yang kemudian menelannya tanpa mau mengenalinya. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemampuannya kepadanya, sebagaimana Dia Allah Ta'ala memperlihatkan kemampuannya pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Maha suci Zat yang memperlihatkan kemampuannya kepada sesuatu yang dikehendakinya dan di tangan orang yang dikehendakinya. Tongkat Nabi Musa alaihi salam menelan banyak sekali ular kecil yang dibuat dari tali dan berbagai benda lainnya tanpa perut si ular berubah sedikit pun. Di sini Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada mereka bahwa semua itu terjadi atas kekuasaannya, bukan berdasarkan kemampuan Nabi Musa alaihi salam. Sebab yang dilakukan para tukang sihir saat itu adalah berdasarkan kemampuan dan teknik. Sedangkan yang tampak dari tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla yang di luar kebiasaan, yang merupakan suatu mukjizat. Karena inilah salah satu pemimpin dari tukang sihir itu bertanya kepada rekannya, "Lihatlah Musa, dalam kondisi seperti apa ia itu?" Lalu dijawab oleh mereka, paras Musa berubah pucat pasi, sedangkan tongkatnya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Sungguh ini berasal dari perbuatannya, yaitu perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi Musa alaihissalam. Sebab seorang penyihir tidak akan takut kepada sihirnya, dan seorang pembuat sesuatu tidak akan takut kepada yang dibuatnya. Kemudian penyihir ini beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya. Wahai saudaraku, kapan kamu menempatkan kemampuan ke dalam ruang lingkup kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Kapan amalmu yang dilakukan berdasarkan kemampuan dapat mengantarkanmu pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Kapan keikhlasanmu dalam beramal mengantarkanmu pada pintu yang dapat mendekatkanmu kepadanya? Kapan matahari pengetahuan memperlihatkan kepadamu arah dari hati orang-orang awam dan orang-orang khusus? Janganlah kamu lari dari Dia karena ujian yang ditimpakannya kepadamu. Sebab Dia mengujimu hanya untuk mengetahui apakah kamu akan kembali lagi pada dunia dan meninggalkan pintunya ataukah tidak. Apakah kamu kembali lagi kepada zahir ataukah kepada batin, kepada yang dikenal atau kepada yang tidak dikenal, kepada yang terlihat atau kepada yang tidak terlihat? Ya Allah, janganlah Engkau uji kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kedekatan denganmu tanpa ujian. Ya Allah,
karuniakanlah kedekatan dan kelembutan-Mu kepada kami. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu dan jangan jauhkan kami darimu, sebab kami tidak akan kuat jauh darimu dan tidak akan mampu bertahan menghadapi cobaan-Mu. Anugerahilah kami kedekatan dengan-Mu tanpa disertai dengan api cobaan. Jika memang harus disertai dengan api cobaan, jadikanlah kami seperti salamander yang bisa bertelur dan mengerami telurnya di api tanpa api itu membahayakan dan membakarnya. Jadikan api itu bagi kami seperti api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih-Mu. Tumbuhkan rerumputan di sekitar kami sebagaimana Engkau menumbuhkannya di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikan kami tidak bergantung kepada segala hal sebagaimana Engkau membuatnya tidak bergantung pada sesuatu pun. Kasihi dan kendalikanlah kami sebagaimana Engkau mengendalikannya, dan lindungilah kami sebagaimana Engkau melindunginya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan sahabat sebelum melakukan perjalanan, memuliakan tetangga terlebih dahulu sebelum keluarga, mendapatkan kekasih sebelum merasa sendirian, merasakan demam sebelum sakit, bersabar sebelum tertimpa cobaan, dan sudah rela terlebih dahulu sebelum adanya ketentuan baginya. Belajarlah kamu semua dari nenek moyangmu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ikutilah semua perkataan dan perbuatannya. Maha suci Zat yang bersifat lembut kepadanya dalam lautan cobaannya. Dia Allah Ta'ala mengharuskannya berenang di lautan cobaan dan membantunya dengan keberadaannya di sisinya. Dia Allah Ta'ala membebaninya untuk menyerang musuh, sedang dia berada di kepala kudanya. Dia Allah Ta'ala membebaninya untuk menaiki tempat yang tinggi, sedang tangannya berada di punggungnya. Dan dia Allah Ta'ala membebaninya dengan perintah untuk mengajak orang lain makan bersamanya dan menyedekahkan harta yang dimilikinya. Ini semua adalah kelembutan batin yang tersembunyi. Wahai saudaraku, jadilah kamu orang yang tetap diam bersama Allah Azza wa Jal saat datang takdir dan perbuatannya, sehingga kamu dapat melihat berbagai kelembutannya. Bukankah kamu mendengar perkataan Galianus yang bijak itu? Mengapa kamu tidak? Mengapa kamu bisa diam, peduli kepada perkataannya dan merasa tenang, sehingga semua ilmu yang dimilikinya dapat dihafal? Sungguh, hikmah Allah Ta'ala tidak akan datang kepada hatimu yang dipenuhi dengan kegelisahan, dengan penentangan dan dengan perlawanan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian muqalaah daripada Dr. Rabbani tentang jangan berpura-pura oleh sosok agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika ada penjelasan saya yang salah, hal tersebut berasal dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Apabila ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut sesungguhnya berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik
wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.